Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel cerita horor. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Bus Hantu yang ditulis oleh Melianda Ulandari. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak cerita berikut ini. Ini bukan kisah mendebarkan, hanya sebuah kisah seorang gadis yang menaiki bus berpenumpang makhluk tak kasat mata atau hantu. Namanya Mei, penjual bunga kecil-kecilan di pinggir jalan. Satu malam, ia hendak pergi pulang ke kampungnya dengan menaiki sebuah bus. "Ibu, aku akan segera sampai di sana," ucap Mei riang di telepon. "Aku menunggumu," jawab sang ibu. Sebenarnya muncul secuil rasa curiga ketika gadis itu melihat bus yang sangat sepi, apalagi halte yang terlihat sunyi seperti ini. Tetapi Mei bukanlah seorang yang penakut, dan juga bisa dibilang dirinya adalah pecinta hal yang menakutkan. Ketika Mei masuk ke dalam bus, suasana bus masih biasa saja, namun sedikit suram. Mei berpikir mungkin karena hari sudah hampir tengah malam. Duduk di salah satu bangku penumpang, Mei mulai membuka handphonenya. "Kau bermain apa?" tanya seorang lelaki yang duduk di sampingnya. Lalu Mei pun menoleh. "Oh, ini hanya sedang menulis cerita." Lelaki itu terdiam, tak menjawab. Kala itu semua terasa normal. Mei masih fokus dengan ceritanya. Namun tiba-tiba saat mereka melewati gerbang tol, gadis itu baru menyadari jika tak ada lagi suara bising. Merasa ada yang tak beres, Mei mulai mendongak. Semua berubah. Kini dinding bus yang semula putih bersih kini menjadi rusak dan penuh darah. Para penumpang yang sebelumnya biasa kini bermuka rusak, bahkan hancur, dan menatap Mei. Jantung gadis itu berpacu cepat. Lantas Mei menoleh hendak mencari tahu bagaimana keadaan lelaki yang duduk di sampingnya. Bagaimanapun juga, Mei sudah menganggap lelaki itu teman barunya. Dengan tertegun, kini di sampingnya terlihat seorang lelaki yang tidak memiliki mata. Rambutnya terlihat kaku karena darah. Pipinya bolong sebelah, entah karena apa. Dan tubuh Mei sedikit bergetar karena baru pertama kali melihat hal yang menyeramkan. Pikirannya benar-benar kosong. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu Mei mencoba untuk berdoa dalam hati. Mei mulai melafalkan semua doa maupun surat yang terlintas di benaknya. Ia benar-benar takut. Walau di awal cerita sudah terpampang jelas bahwa Mei pecinta hal yang menakutkan, namun jelas ini adalah hal yang sangat menyeramkan baginya. Mei menutup matanya dengan tubuh bergetar hebat. Ia sudah tak mau lagi melihat lelaki seram di sampingnya. "Neng," tepuk pelan membuat gadis itu tersentak. "Ah!" Mei berteriak histeris. "Neng, sadar. Ngapain di pinggir kuburan malam-malam gini?" ucap lelaki itu. Mei tertegun, lalu memberanikan diri membuka matanya. "Loh, Pak, ini di mana?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ini di pemakaman, Neng. Kenapa sampean bisa di sini? Ini udah tengah malam loh," jawab lelaki tersebut. Dengan rasa terkejut, lalu Mei pun membalas, "Tadi saya lagi naik bus, Pak." Lelaki itu terdiam mendengar balasan Mei, lalu menggeleng. "Pasti sampean lagi diganggu sama makhluk sini. Maklum, Neng."
Dulu ada kecelakaan bis di sini. Untung sampean bisa balik, kata lelaki itu sambil menghela nafas lega. Saya mau ke kampung ibu saya, Pak. Mei menjelaskan. Loh, emang kampung apa? Tanya si lelaki lagi, ingin tahu. Kampung Melati, Pak, jawabnya. Lalu lelaki itu terkejut dan berkata, bukannya kampung itu udah kena tanah longsor tahun kemarin, Neng? Seluruh warganya tidak ada yang selamat. Jawab lelaki tersebut menjelaskan. Dengan rasa terkejut dan tidak percaya, Mei pun bertanya, beneran, Pak? Iya, Neng. Coba sampean cari aja di berita, jawab lelaki itu. Ternyata ibunya Mei pun telah tiada. Dan ternyata selama ini yang dia telepon dan menelpon adalah hantu. Karena memang tidak ada yang selamat pada musibah longsor itu. Lalu Mei pun mengurungkan niatnya melanjutkan pulang. Karena sekarang kampung tersebut sudah rata dengan tanah. Dan Mei pun kembali ke tempatnya ia bekerja dan menjalani hidup barunya tanpa orang tua. Cerita pun selesai.